Bukan Mengungkung yang akan dipimpin oleh Saudara Nathanael Iandra. Ibadah penutupan bulan keluarga akan diadakan pada Sabtu 28 Oktober dan Minggu 29 Oktober dengan tema Peluku untuk Pelikmu yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dari GKI Beringin. Acara bulan keluarga, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menikah dengan tidak dibatasi usia pernikahannya untuk hadir dan mengikuti Intimate Night yang akan diadakan pada Jumat 27 Oktober pukul 7 malam, lokasi di Colonial Kitchen, Mataram, dan yang akan dipimpin oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Dengan kontribusi 100.000, Bapak Ibu akan menikmati momen hangat bersama pasangan. Untuk itu, daftarkanlah segera ke CP yang telah tersedia karena jumlah peserta hanya dibatasi 15 pasangan. Tunggu apa lagi? Daftarkan sekarang dan pasangan Anda ke kontak person yang telah tersedia. Demikianlah serangkaian acara dan kegiatan Bulan Keluarga 2023. Mari doakan, dukung, dan ikuti serangkaian acara masa Bulan Keluarga kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Shalom. Bulan Keluarga 2023 kali ini akan berbicara tentang keluarga masa kini yang mampu mengolah konflik serta menjaga kehangatan keluarga mereka dengan balutan damai sejahtera. Peluku untuk pelikmu. Kiranya tema besar ini dapat memberkati setiap kita yang datang dan mengikuti serangkaian acara selama bulan keluarga. Ibadah pembukaan bulan keluarga akan diadakan pada Sabtu 30 September dan Minggu 1 Oktober dengan tema Kukira Kau Rumah yang akan dipimpin oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Pada ibadah ini jugalah akan diadakan perjamuan kudus sedunia. Ibadah minggu kedua bulan keluarga akan diadakan pada Sabtu 7 Oktober dan Minggu 8 Oktober dengan tema Saling Jaga Kala Emosi Melanda yang akan dipimpin oleh Saudara Riki Atmoko. Ibadah minggu ketiga bulan keluarga yang akan diadakan pada Sabtu 14 Oktober dan Minggu 15 Oktober dengan tema Trust God It Works yang akan dipimpin oleh Pendeta Heni Yulianti dari BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Ibadah minggu keempat bulan keluarga akan diadakan pada Sabtu 21 Oktober dan Minggu 22 Oktober dengan tema Saling Mendukung Bukan Mengungkung yang akan dipimpin oleh Saudara Nathanael Iandra. Ibadah penutupan bulan keluarga akan diadakan pada Sabtu 28 Oktober dan Minggu 29 Oktober dengan tema Peluku untuk Pelikmu yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dari GKI Beringin. Acara bulan keluarga, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menikah dengan tidak dibatasi usia pernikahannya untuk Shalom. Bulan Keluarga 2023 kali ini akan berbicara tentang keluarga masa kini yang mampu mengolah konflik serta menjaga kehangatan keluarga mereka dengan balutan damai sejahtera. Peluku untuk pelikmu. Kiranya tema besar ini dapat memberkati setiap kita yang datang dan mengikuti serangkaian acara selama bulan keluarga. Ibadah pembukaan bulan keluarga akan diadakan pada Sabtu 30 September dan Minggu 1 Oktober dengan tema Kukira Kau Rumah yang akan dipimpin oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Pada ibadah ini jugalah akan diadakan perjamuan kudus sedunia. Ibadah minggu kedua bulan keluarga akan diadakan pada Sabtu 7 Oktober dan Minggu 8 Oktober dengan tema Saling Jaga Kala Emosi Melanda yang akan dipimpin oleh Saudara Riki Atmoko. Ibadah minggu ketiga bulan keluarga yang akan diadakan pada Sabtu 14 Oktober dan Minggu 15 Oktober dengan tema Trust God It Works yang akan dipimpin oleh Pendeta Heni Yulianti dari BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Ibadah minggu keempat bulan keluarga akan diadakan pada Sabtu 21 Oktober dan Minggu 22 Oktober dengan tema Saling Mendukung Bukan Mengungkung yang akan dipimpin oleh Saudara Nathanael Iandra. Ibadah penutupan bulan keluarga akan diadakan pada Sabtu 28 Oktober dan Minggu 29 Oktober dengan tema Peluku untuk Pelikmu yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dari GKI Beringin. Acara bulan keluarga, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menikah
dengan tidak dibatasi usia pernikahannya untuk hadir dan mengikuti Intimate Night. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan. Shalom, bulan keluarga 2023 kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Watalisan Kebaktian Minggu 31 Oktober 2023 di hari ini ibadah Minggu akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Warta yang pertama, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 pukul 9.30 di gedung gereja. Warta dari
Panitia Bulan Keluarga. Komisi Dewasa dan Panitia Bulan Keluarga akan mengadakan diskusi dan seminar KDRT pada hari Rabu 1 Oktober 2023 pukul 19 atau 7 malam dengan pembicara Dr. Siswanto MSI dengan tema Mengapa Kau Sakiti Aku. Pada selanjutnya, pada hari Jumat 27 Oktober 2023 akan diadakan Intimate Night untuk pasangan yang sudah menikah yang dilaksanakan pada pukul 7 malam di Colonial Kitchen dan akan dipimpin oleh Pendeta Rinta Kurniawati dengan kontribusi 100.000 setiap pasangan. Berikut tayangan yang sudah dipersiapkan oleh Panitia Bulan Keluarga, mari bersama kita saksikan. Acara Bulan Keluarga, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menikah dengan tidak dibatasi usia pernikahannya untuk hadir dan mengikuti Intimate Night yang akan diadakan pada Jumat 27 Oktober pukul 7 malam, lokasi di Colonial Kitchen, Mataram, dan yang akan dipimpin oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Dengan kontribusi 100.000, Bapak Ibu akan menikmati momen hangat bersama pasangan. Untuk itu, daftarkanlah segera ke CP yang telah tersedia karena jumlah peserta hanya dibatasi 15 pasangan. Tunggu apa lagi? Daftarkan sekarang dan pasangan Anda ke kontak person yang telah tersedia. Demikian warta lisan kebaktian Minggu 1 Oktober 2023. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita memujikan dari PKJ 8, bait yang pertama dan kedua, Bukalah Gapura Indah. Mari kita memasuki ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, juga adik-adik semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Tepat hari ini, hari pertama di bulan Oktober, kita memasuki bulan keluarga. Sebuah tema besar yang sudah dirangkumkan oleh panitia, yaitu pelukku untuk pelikmu. Ya, sebuah tema yang menolong kita untuk kembali membangun kehidupan keluarga yang harmonis, yang saling hadir satu dengan yang lain, bukan malah saling menerkam, apalagi saling menjatuhkan dan menyingkirkan. Nah, diawali dengan minggu pertama hari ini, saudara, kita akan merenungkan sebuah tema, Kukira Kau Rumah. Kita akan belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, sebuah cerita keluarga yang tentu kita sudah kenal dan kita akan belajar lagi darinya sehingga keadaan di dalam keluarga kita bisa menjadi lebih baik dan semakin baik.
Saudaraku, kita mengakui bahwa seringkali kita gagal di dalam menjalankan kehidupan keluarga. Keluarga yang adalah anugerah Tuhan, tetapi kita tidak jaga dengan baik, sehingga ada begitu banyak konflik keluarga yang menyeramkan dan membuat anggota-anggota di dalamnya merasakan sakit. Dan oleh karena itu kita akan datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita di dalam tanggung jawab hidup berkeluarga. Kita akan awali dengan pujian, Engkau sabar menanti. Bapa Surgawi, tiliklah hati kami satu demi satu. Buat kami boleh jujur mengakui di hadapan Tuhan segala kesalahan, kelalaian kami di dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Secara khusus ketika Engkau memanggil kami hidup di dalam sebuah keluarga. Apapun peran kami, mestinya kami jalankan dengan sikap-sikap yang mulia, sehingga mendatangkan rasa tenang, rasa damai dan bahagia di dalam kehidupan seisi rumah. Tapi dengan keegoisan kami, dengan kelalaian kami pada akhirnya, sikap-sikap kami justru mendatangkan luka bagi orang-orang terdekat kami. Hati kami pun juga terluka karena perkataan dan sikap dari anggota keluarga kami. Pada akhirnya kami saling melukai dan kami lalai untuk saling memulihkan. Ampuni ya Bapa, jikalau kami membiarkan konflik-konflik di dalam rumah tangga kami ini terus berlarut-larut sampai akhirnya tidak lagi dapat terselesaikan. Tiliklah kami, hati kami ya Bapa, dan lembutkanlah kami. Sejauh saat ini keadaan masih bisa diubah. Biarlah kami mau berjuang untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus. Kami mau berjuang untuk saling meminta maaf dan saling mengampuni. Kami mau berjuang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Sehingga ada perubahan-perubahan yang nyata boleh dinikmati oleh seisi rumah. Kiranya
kasih setiamu ya Bapa yang memampukan kami semua untuk melakukannya. Kami juga mohon ampun jikalau ada tutur kata dan perbuatan kami yang menyinggung orang-orang di luar rumah kami ketika kami berrelasi dalam tempat kerja, bermasyarakat dan bergereja. Kami juga lalai untuk menjaga sikap kami tetap baik dan seturut firman Tuhan. Kiranya Engkau juga bersedia mengampuni kami ya Bapa dan menunjukkan jalan yang lebih baik. Dan biarlah Engkau berkenan melembutkan hati kami supaya kami juga bisa kembali datang kepada Engkau, mengikuti setiap anjuran dan petunjuk dari Tuhan, sehingga ada banyak perubahan yang sungguh nyata dapat kami lakukan di waktu-waktu yang masih Tuhan berkenan ini. Terima kasih kalau Engkau menjadi Allah yang setia, berkenan untuk mendengar pengakuan dosa kami dan berkenan memberikan pengampunan dengan limpahnya, sehingga kami boleh hidup dalam rasa tenang dan damai sejahtera. Kami mensyukuri untuk setiap bentuk penyelamatan dan pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan berita anugerah yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan pujikan Inilah Rumah Kami. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berkatilah kami ya Bapa, semua orang yang ada di dalam gedung gereja ini maupun kami yang mengikuti live streaming. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan dan menangkap pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Sehingga firman Tuhan itu akan menjadi dasar dalam seluruh tindak tanduk kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari ketika kami berjumpa berelasi dengan anggota keluarga ataupun dengan orang-orang di luar rumah kami. Biarlah kasih-Mu ya Bapa yang menolong kami semua untuk terus meneladanikan kasih Kristus dan memampukan kami hidup makin layak, makin berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan tolonglah kami untuk siap mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan persiapkan bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37, kita akan perhatikan mulai ayat 1 sampai ayat 28. Bagaimana awal mula terjadinya prahara di dalam kehidupan rumah tangga Yakub, saudara. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 28. Saya bacakan demikian. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, pertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apa yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotam.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, 'Seekor binatang buas telah menerkamnya,' dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Jangan kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah seorang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia.
karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang setia memelihara dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisa tolong dimunculkan slide-nya dan nanti dibantu untuk klik ya, karena di sini nggak tersedia pointer. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, semua tahu HP ya? Adik-adik sudah pegang HP belum? Sudah ya, wah, sudah punya HP sendiri? Sudah, puji Tuhan ya. Tahu nggak adik-adik sini ya, persamaan HP dengan COVID? Wah, apa ya persamaannya ya? Kalau HP bisa buat mainan, kalau COVID bisa dibuat mainan enggak? Enggak bisa ya, COVID itu menyeramkan. Tapi HP menyeramkan enggak? Oh, HP menyeramkan enggak, saudara? Ini Bapak, Ibu, Oma, Opa juga boleh ikut jawab ya. HP dan COVID itu persamaannya apa, saudara? Nah, kalau kita pernah mendengar ya istilah yang disebutkan untuk HP, HP itu seringkali katanya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jadi kalau kita duduk bersama dengan anggota keluarga kita di sekitar meja makan, lalu seringkali kita lihat ya tiap orang itu bawa HP-nya masing-masing, yang satu lagi chatting, yang satu main game, yang satu nonton YouTube. Kalau adik-adik pegang HP itu buat apa toh? Main game, ya. Sehari berapa jam main gamenya? Tergantung papa mama ya, seikhlasnya papa mama. Iya, ada yang beri waktu 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang bebas karena papa mamanya semua sibuk pergi bekerja ya. Jadi adik-adik diberi 1 HP untuk bisa menemaninya sepanjang hari. Jadi akibatnya saudara, ketika kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, tetap kita rasanya jauh. Kamu siapa sih? Orang-orang di dekat kita nggak kelihatan. Ya, seolah-olah mata kita tertutup untuk melihat orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Karena apa? Matanya selalu tertunduk ke bawah ke sebuah layar HP. Entah itu kita chatting, entah main game, entah nonton YouTube, entah bermedsos, apapun itu. Tapi mata kita fokusnya kepada layar di depan kita ini. Sehingga akhirnya yang jauh-jauh, teman-teman kita yang di luar negeri, film-film dari luar sana gitu ya, semuanya bisa begitu dekat, akrab dengan kita. Tapi adik, kakak kita, papa, mama kita semuanya malah tidak kelihatan. Demikian juga tentang COVID. Waktu COVID adik-adik di rumah atau di sekolah? Di rumah ya. Semuanya kembali ke rumah. Yang tadinya saling berjauhan, papa kerja, mama kerja, anak-anak sekolah. Jadi sepanjang hari tidak ketemu. Ketemunya nanti sudah malam. Satu dengan yang lain semuanya jadi jauh ya. Tapi gara-gara COVID, yang jauh-jauh ini semua kembali menjadi dekat. Harus tinggal di rumah. Belajar dari rumah, kerja dari rumah, ibadah pun juga dari rumah. Yang jauh-jauh semua kembali didekatkan. Yang tadinya dekat, teman sekolah itu kan dekat ya, teman bermain itu kan dekat, teman kantor, teman gereja itu kan dekat semua ya. Seringkali kita bisa punya lebih banyak waktu dengan mereka ketimbang dengan anggota keluarga kita sendiri. Karena COVID, maka teman-teman dekat kita ini, orang-orang biasa yang dekat dengan kita sepanjang hari, akhirnya jadi jauh, nggak bisa ketemuan lagi. Yang ketemu adalah anggota keluarga yang satu rumah. Tapi sekali lagi, ada persamaannya, saudara. Ketika kita suka menggunakan handphone kita dan juga pada saat terjadinya COVID, selalu ada korban. Dan yang jadi korban adalah keluarga kita. Ketika kita sibuk dengan handphone kita menjadi sangat akrab dengan orang-orang yang non jauh di sana, maka anggota keluarga kita jadi korban, dicuekin, nggak diajak ngobrol, bahkan mereka sudah teriak mau minta tolong, kita masih bilang nanti dulu ya, ini loh kerjaan belum selesai, nanti dulu ya, ini gameku nanggung, ini sudah mau menang, kalau berhenti sekarang ngulangi lagi dari awal. Ya toh adik-adik, kalau main game bisa diganggu enggak? Enggak bisa ya,
harus sampai selesai, harus menang, harus dapat nilai tertinggi, baru puas. Masalahnya kalah terus jadi diulangi terus gitu ya sampai menang. Keluarga jadi korban. Covid juga begitu ya. Walaupun anggota keluarga akhirnya dikumpulkan di dalam satu rumah, tidak boleh pergi kemana-mana. Apakah berarti mereka jadi harmonis? Wah, puji Tuhan, yang biasanya jarang ketemu, sekarang jadi sering ketemu. Nyatanya kok tidak. Ya, yang tadinya tidak sering ketemu, sekarang ketemu malah lebih banyak berantemnya. Loh, ternyata kamu begini toh kalau di rumah. Loh, ternyata kamu tuh biasa seperti ini toh. Jadi ketahuan semua, saudara. Biasanya enggak kelihatan karena masing-masing melakukan di luar rumah. Lah sekarang semua jadi kelihatan. Akhirnya jengkel, marah-marah. Banyak orang tua yang tadinya tidak pernah ngajari anaknya karena anaknya diajari oleh guru-guru di sekolah dan guru-guru di tempat les. Karena sekarang enggak bisa les, enggak bisa sekolah, papa mamanya yang jadi guru. Papa mamanya stres, ternyata sudah lupa pelajaran SD, SMP, dan SMA. Bahkan pelajaran TK yang ngajari nulis itu gimana? Tidak bisa loh, saya bisa nulis tapi ngajari nulis, ngajari baca kok ternyata setengah mati ya, bikin emosi meledak-ledak. Akhirnya banyak pertengkaran terjadi pada masa pandemi tersebut. Ada banyak kasus perpisahan terjadi justru di masa pandemi, yang harusnya orang menjadi sangat dekat tetapi justru menjadi sangat jauh. Yusuf, saudara, di zaman itu belum ada HP, belum ada Covid ya. Tapi Yusuf pun sudah diberlakukan seperti ini. Next. Yusuf yang harusnya sangat dekat dengan anggota keluarganya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, harusnya ini menjadi relasi yang sangat akrab. Tapi Yusuf ternyata justru dijauhkan oleh saudara-saudaranya itu. Jangan dekat-dekat kami, jangan tinggal bareng lagi dengan kami. Bahkan Yusuf ingin dijauhkan sejauh-jauhnya untuk pindah ke alam yang lain. Tahu alam yang lain? Karena Yusuf mau dibunuh. Lah orang hidup dan orang mati kan alamnya berbeda ya. Tadinya mau begitu loh saudara, masih untung. Ada salah satu kakaknya yaitu Ruben yang berinisiatif janganlah sampai dibunuh. Cukup masukkan saja ke dalam sumur. Maksudnya nanti mau diangkat lagi, diselamatkan, kembalikan ke ayahnya. Tapi kalaupun itu terjadi saudara, apakah tidak akan ada rencana-rencana berikutnya? Pasti, kalau sudah namanya jengkel, sekali rasa jengkel ini belum bisa dilampiaskan, pasti nanti akan cari kesempatan-kesempatan lain untuk bisa melampiaskan rasa jengkel itu. Jadi saudara, agaknya kebencian, kemarahan kakak-kakak Yusuf ini sudah memuncak. Lah gara-gara apa toh saudara kok memuncak? Karena mereka iri dengan Yusuf. Yusuf meskipun bukan anak yang paling kecil, masih ada satu lagi adiknya Yusuf, siapa namanya? Benyamin ya. Yusuf anak ke-11. Tapi Yusuf lahir dari Rahel, istri yang paling dikasihi oleh Yakub. Oleh karena itu Yakub sangat mencintai Yusuf, membedakannya dari anak-anak yang lain. Salah satu contohnya adalah diberikan jubah yang maha indah. Baju yang mahal sekali, yang sangat luar biasa. Ditambah Yusuf kemudian cerita tentang mimpinya. Yusuf seorang anak yang masih kecil, yang masih muda. Cerita tentang mimpi ya sebetulnya tidak ada maksud apa-apa. Sekedar bercerita. Bukankah rumah itu harusnya tempat kita terbuka untuk cerita apapun kan? Tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut gitu. Saya ingin cerita supaya apa? Ya saya didengar, saya dimengerti. Orang bisa kenal saya, makanya saya bercerita. Nah cerita mimpinya apa? Bahwa ada berkas-berkas yang lain itu menyembah kepada berkasnya Yusuf. Lalu yang berikutnya matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Ini bikin kakak-kakaknya jengkel. Loh maksudnya apa toh? Kalau kamu mimpi begitu lalu kamu ceritakan, apa kamu ingin menjadi pemimpin atas kami? Kamu tuh anak kecil, harusnya tunduk kepada kami. Lah kok sekarang malah mimpi kamu jadi tuan, jadi raja, jadi pemimpin buat kami semua. Masalahnya saudara, kalau memang Yusuf ceritakan sebuah mimpi, kenapa mereka mesti marah? Ini kan cuma mimpi. Kakak-kakaknya bahkan kemudian memberikan label kepada Yusuf, lihat itu si tukang mimpi. Lah kalau memang tukang mimpi, berarti ini kan cuma sekedar mimpi toh saudara. Cuman bunga tidur gitu loh. Tidak ada makna apa-apa. Lah kalau cuma mimpi, kenapa mesti mereka sedongkol itu? Harus semarah itu lah, cuma mimpi kok. Kan tidak ada artinya apa-apa.
Tapi kalau ini memang mimpi yang bisa jadi kenyataan, terus kenapa? Emangnya Yusuf gak boleh jadi orang sukses? Kenapa kakak-kakaknya tidak ikut bangga, tidak ikut senang kalau punya adik yang bisa jadi raja? Ini kalau bicara soal karir, saudara, apakah memang anak pertama itu harus yang paling sukses? Anak kedua rada sukses, anak ketiga kurang sukses. Lah kalau anaknya 12 itu tadi yang paling kecil jadi apa, saudara? Sangat-sangat amat tidak sukses sekali kan? Nah, apa ya begitu? Harusnya kalau semua anak bisa sama-sama sukses kan lebih baik. Atau kalau yang paling kecil yang lebih sukses, emangnya kenapa? Semua kan ada jalan hidupnya, kan gitu ya. Jadi alasan iri hati dari kakak-kakak Yusuf ini sebetulnya juga terlalu dibuat-buat. Tapi ya inilah kenyataan hidup, saudara. Ada banyak perselisihan terjadi di dalam kehidupan berkeluarga. Next, akhirnya dalam kehidupan keluarga ini menimbulkan banyak ironi, saudara. Keluarga yang harusnya menjadi tempat bernaung, akhirnya jadi tempat bertarung. Yang harusnya menghadirkan kebahagiaan, akhirnya menghadirkan banyak penderitaan. Yang harusnya memunculkan cinta kasih, malah memunculkan iri dan dengki. Apakah di rumah kita juga seperti itu? Semoga tidak ya. Tapi banyak sekali kita mendengar kasus-kasus pengaduan, kasus-kasus ke pengadilan itu justru berawal dari sebuah keluarga. Pengaduan di tempat kerja banyak. Pengaduan tentang kejahatan yang terjadi di masyarakat banyak. Tapi pengaduan tentang masalah yang terjadi di dalam sebuah keluarga, di sebuah rumah jauh lebih banyak. Tiap tahun ada ribuan kasus yang dilaporkan. Masih belum ditambah yang tidak terlaporkan. Karena mungkin malas, mungkin sudah sangat ketakutan, gak tahu mesti lapor kemana, atau sudah terlanjur jadi korban yang akhirnya gak bisa melapor. Tapi kasus pertengkaran dalam rumah dari yang tahap biasa saja, perceraian yang baik-baik, yang diam-diam dilakukan, yang gak sampai ribut kemana-mana, sampai tingkat perceraian yang heboh, menghebohkan se-Indonesia Raya, yang sampai semua orang pengen ngikuti ini, gimana ya kelanjutan ceritanya ya. Akhirnya hartanya jatuh kemana ya? Akhirnya hak asuhnya jatuh ke siapa ya? Yang diikuti terus begitu, itu ada semuanya komplit. Kasus-kasus KDRT yang tidak hanya secara verbal, tapi juga fisik dan seksual. Anak-anak yang harusnya dilindungi, yang harusnya merasakan kehangatan cinta kasih orang tuanya secara tulus, akhirnya justru jadi mangsa oleh orang tuanya sendiri, oleh anggota keluarganya sendiri. Perebutan warisan yang harusnya udah gampang aja warisan dibagi sama rata gitu ya. Tapi masing-masing anak berharap ingin dapat yang lebih dan lebih lagi. Hak kesulungan, berkat kesulungan itu masih dipakai, saudara, untuk mengatakan saya anak pertama harus dapat bagian yang lebih banyak. Adik-adiknya tidak terima, ya kamu anak pertama tapi saya kan lebih butuh. Saya yang ngopeni orang tua, jadi saya harus dapat lebih banyak lagi. Perebutan, bahkan sampai kasus pembunuhan. Nah, saudara, apa yang menyebabkan konflik-konflik itu justru bermuara dari hidup berkeluarga? Ada banyak anggota keluarga jadi korban, anak-anak atau bahkan orang tua, suami atau istri menjadi salah satu korban. Next, yang menyebabkan adalah karena kita seringkali terlalu fokus pada rutinitas dan pencapaian, target-target hidup, target-target dalam rumah tangga, sehingga kita lupa untuk membangun relasi. Tidak dipungkiri bahwa namanya orang hidup apalagi sudah berkeluarga, kebutuhannya makin meningkat ya. Jadi harus cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau kita apalagi menjadi seorang karyawan yang ditarget oleh perusahaan, mau tidak mau kita harus kejar-kejaran, saudara. Kalau kita nggak mencapai target itu, lalu kita tidak mendapat bonus, padahal penghasilan jauh lebih besar di dalam bonus itu daripada gaji pokoknya. Lalu kita akan makan apa? Dan kita akan terus, saudara, mencurahkan waktu, pikiran, energi kita untuk mencapai target-target tersebut. Lalu belum target diri kita sendiri. Kalau sudah berapa tahun menikah itu harus punya rumah sendiri. Nah, untuk bisa dapat rumah kan butuh duit. Maka kalau satu pekerjaan belum bisa cukup untuk nabung beli rumah, mesti cari kerjaan-kerjaan yang lain kan. Dan terus menerus begitu. Belum lagi sekolah anak-anak.
Kita kan ingin memikirkan yang terbaik buat anak-anak kita kan. Masa anak-anak kita disekolahkan di sekolah yang jelek kualitasnya, yang kalau pinter atau enggak pinter pokoknya lulus gitu ya, biar untuk mengangkat nama sekolah tersebut, tapi kualitasnya enggak ada jaminan. Masa kita mau anak-anak itu sekolah di situ? Pengennya kalau bisa kan di sekolah yang semahal mungkin. Nah untuk itu laki-laki butuh duit. Jadi akhirnya orang tua sibuk dengan pencapaian-pencapaian tersebut. Bahkan untuk sekedar rutinitas sehari-hari yang sederhana. Seperti hari ini mau makan apa ya? Besok masak apa ya? Itu kan butuh mikir ya. Ibu-ibu di sini yang setiap hari masak, bingung enggak? Mikiri menu setiap hari. Sehari 3 kali. Belum ya, nanti si ayah pengennya apa, si anak satu pengennya apa, anak kedua pengennya apa, lah pusing toh. Sehari minimal 3 menu kali 3, 9 menu loh. Ini sudah bikin otak juga ambiar saudara. Cuma soal makan. Tapi ini butuh waktu, konsentrasi tingkat tinggi untuk memikirkannya. Nah emangnya masak lalu juga kalau sudah ketemu menunya lalu masak 5 menit. Kan enggak juga ya, masak itu juga butuh waktu yang panjang. Lalu sempet enggak ngobrol sama anak-anak? Sempet enggak mendengarkan curhatan anak-anak kita? Sempet enggak mendengarkan isi hati suami atau istri kita? Sempet enggak berbincang dari hati ke hati? Ini juga butuh waktu. Rapat aja bisa 2-3 jam ya saudara. Apalagi untuk mendengarkan curhatan. Saya kalau terima konseling sehari cukup 1. Bukan karena saya takut capek saudara, tapi karena orang konseling gak bisa dibatasi waktu. Kalau sudah pengen ngomong, sudah pengen nangis, itu bisa panjang lebar. Lah kemudian mau selesai jam berapa? Gak bisa dipastikan tuh. Nanti tiwas janjian berikutnya ternyata ini belum selesai lah, malah kacau. Tapi bukankah lebih baik saudara kalau kita bisa konseling dengan anggota keluarga kita masing-masing. Anak-anak kita kalau mau cerita 2-3 jam, boleh enggak? Atau kita bilang, cerewet ya kamu ya. Dulu waktu anak kita belum bisa ngomong, aduh takutnya minta ampun ya, terapi sana ke sini gitu. Gimana nih pengen supaya anak kita nih bisa cepet ngomong. Anak-anak yang lain sudah ngomong nih, anak kita kok belum. Begitu dia sudah ngomong, kosakatanya banyak sekali, bahan ceritanya banyak sekali, kemudian kita bilang cerewet. Adil enggak sih orang tua? Mungkin anak-anak ini akan bilang, kalau daripada saya dibilang cerewet, mending saya enggak usah ngomong apa-apa gitu ya. Mending saya enggak usah bisa ngomong gitu mungkin gitu. Kalau anak-anak ini ingin meminta tolong sesuatu dan orang tua selalu mengatakan merepotkan. Papa sudah capek, mama udah capek. Kamu atur sendirilah. Yang bisa dilakukan enggak bisa ya sudah. Cuma soal sekolah aja kok. Tugas sekolah apa pentingnya sih? Nah, nanti kalau enggak naik anaknya dimarahi lagi ya toh. Minta tolong supaya urusan sekolah beres dimarahi. Tapi tidak naik kelas juga dimarahi. Serba susah jadi anak ya. Ya enggak adik-adik. Susah enggak jadi anak? Susah ya saudara. Orang tua tapi juga enggak mau kalah. Loh papa mama ini bekerja kan buat kamu. Kenapa kamu enggak ngerti kalau papa mama ini sudah banting tulang? Kenapa kamu selalu minta ini dan minta itu? Padahal kamu tahu papa ini kerja sepanjang hari, pulang itu pengennya keadaan rumah semua beres. Kenapa mesti masih dapat laporan-laporan yang enggak enak? Orang tua juga tidak mau kalah, merasa bahwa saya yang paling penting di rumah ini. Lah kalau semuanya begitu saudara, lalu ini mau jadi rumah kayak apa? Membangun relasinya itu kurang sekali karena fokus kita pada apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita raih, dan urusan hidup sehari-hari. Ingat kalau waktu dulu Bapak Ibu yang pernah yang pernah pacaran, fokusnya di mana? Soal nanti mau makan apa atau soal kapan ya saya bisa ketemu dia? Apalagi kalau yang pacarannya LDR. Ini kan perlu atur waktu kan. Supaya kalau nanti saya datang ke kotamu, waktu itu kamu gak lagi sibuk. Kamu bisa nemeni aku gitu. Kita fokusnya adalah janjian, kapan ya bisa ketemu. Karena aku kangen banget sama kamu. Kenapa kok kangen? Karena belum tinggal serumah. Jadi gak penting nanti mau makan apa, mau makan di emperan aja udah sangat bahagia. Asal makannya sama kamu, ya kan? Lah kalau sekarang enggak bisa, bukan makan sama siapa, makan apa? Lah kalau makan di emperan terus nanti sakit perut lah ya. Kamu mau ikut bareng, enggak ikut terserah. Aku bisa jalan sendiri, yang penting aku makan di kafe. Itu sekarang ya. Tapi kalau dulu pokoknya sama kamu. Mau makan enggak makan, pokoknya sama kamu.
Waktu punya anak masih bayi ya lucu, mungil, ditimang-timang, anakku yang ganteng dewe gitu kan. Sudah bekerja ya pengennya cepet-cepet pulang. Kenapa? Kangen gendong anaknya lagi, pengen nyiumin anaknya gitu ya. Kangen. Karena apa? Fokusnya masih pada relasi. Itu anakku. Apalagi yang sudah dinanti-nanti bertahun-tahun. Sekarang bisa keluar ini anakku di dunia. Wah, luar biasa bahagianya. Fokusnya ingin ketemu, ingin dekat dengan si buah hati ini. Tapi begitu anaknya sudah gede, kamu sudah bisa jalan sendiri, kamu sudah bisa makan sendiri, kamu sudah bisa belajar sendiri. Sudah ya, kita masing-masing. Kadang kita tidak bersikap adil terhadap anggota-anggota keluarga kita ya. Inilah yang menyebabkan banyak konflik terjadi di dalam rumah. Yang kedua, saudara, yang menjadi penyebab adalah karena naluri manusia yang entah bagaimana lebih suka, lebih mudah menghargai. Menghargai itu termasuk mengagumi, mensyukuri gitu ya. Hal-hal atau orang-orang yang jauh atau bahkan yang sudah tidak ada ketimbang orang-orang yang dekat atau yang masih ada. Kalau Bapak Ibu punya anak lebih dari satu, anaknya 5 misalnya ya. Ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, dan ada yang tinggal satu rumah. Yang lebih dikangeni yang mana? Yang di luar ya. Yang lebih dibanggakan, yang seringkali dicerita-ceritain, yang mana? Yang jauh. Ada banyak anak terluka loh. Saya ini yang ngurusi papa mama. Yang tiap kali nganterin berobat, yang beliin obatnya, yang masakin karena banyak tantangan. Sudah kalau jajan di luar tuh enggak boleh karena sudah banyak pantangannya. Jadi harus masak sendiri. Saya loh yang belanja, yang masak. Saya yang ganti popoknya. Saya yang nuntun. Tapi saya enggak pernah diceritain. Kalau papa mama ketemu teman-teman, selalu yang diceritain kakakku itu loh yang sukses di luar negeri. Yang jadi dokter terkenal, yang hebatnya luar biasa, yang pasiennya banyak sekali, itu yang diceritakan. Tapi saya yang cuman ibu rumah tangga ini, yang bisa tiap hari di rumah, makanya bisa nungguin papa mama 24 jam, bisa nganterin kemana-mana. Tidak pernah diceritakan, tidak pernah dibanggakan. Karena saya tidak pernah menghasilkan uang. Saya tidak pernah kerja di kantoran, ya. Saya cuma nunut sama suami. Penghasilan itu semuanya dari suami. Saya tidak punya apa-apa. Jadi orang tua tidak bangga. Ya. Yang dekat, yang begitu perhatian malah seringkali terabaikan. Karena apa? Kita lebih suka melihat yang di luar sana. Kalau Bapak Ibu maaf, kebetulan sudah ada salah satu anak yang meninggal. Sedih enggak? Pasti sedih ya. Tapi berapa lama sedihnya? Kalau sudah sedih, terus ada anak yang masih hidup nih, menghibur. Ayo Pak, bangkit lagi. Ayo Pak, masih ada aku. Kalau biasa papa pergi makan bareng dengan kakakku, ayo sekarang tak temeni, makan bareng aku. Wah, enggak mau. Aku maunya sama kakakmu. Loh lah piye? Kakaknya sudah enggak ada kok, pengen makan bareng kakaknya. Sama kayak Yakub ya. Yakub punya 12 anak laki-laki. Dilaporkan Yusuf sudah meninggal. Apa yang dikatakan Yakub? Aku akan berkabung sampai nanti aku turun ke dunia orang mati dan berjumpa dengan anakku Yusuf. Seolah 11 anak ini yang lain tidak berarti. Dia hanya mau dekat dengan satu anak yang sekarang sudah tidak ada itu loh. Gak adil kan? Itulah yang membuat hati anak-anak Yakub ini terluka dan akhirnya melahirkan tindakan anarkis seperti itu. Jadi kadangkala kita ini sendiri yang bikin masalah ya saudara. Kita bertanya Tuhan kenapa ini terjadi, seolah-olah Tuhan yang bikin masalah. Enggak, ini kita sendiri loh yang cari gara-gara. Karena kita tidak menjaga relasi komunikasi yang baik dengan anggota keluarga kita. Karena kita tidak peduli dengan orang-orang terdekat kita. Karena kita tidak menghargai, kita tidak mengapresiasi, kita tidak memberikan dukungan sebagaimana mestinya kepada anggota-anggota keluarga kita. Makanya mereka marah. Nah kalau mereka marah, mereka melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Karena mereka melakukan tindakan yang buruk, kita juga jadi ikut marah. Terus siapa yang mulai? Sudah tidak jelas. Pokoknya semua hatinya sama-sama jengkel dan marah. Oleh karena itu saudara, kita perlu mengoreksi kehidupan kita masing-masing.
Bagaimana supaya rumah yang ada di dalam kehidupan keluarga kita tidak hancur dan tidak menjadi mengerikan, tapi masih menjadi rumah idaman. Next. Rumah idaman, rumah yang indah, bahagia, dan aman. Bagaimana supaya kita bisa membangun rumah yang semacam ini? Yang pertama, saudara, kita harus menghadirkan pendidikan, keteladanan soal penerimaan. Bagaimana orang tua atau orang dewasa manapun yang ada di dalam rumah tersebut memulai mengajarkan dan memberi contoh untuk semua orang saling menerima bagaimanapun kondisinya. Apakah ada anak yang lebih atau anak yang kurang? Suami dan istri masing-masing juga punya kekurangan. Tapi bagaimana suami bisa menerima istri dan istri bisa menerima suami? Kita punya banyak anak, pasti semuanya berbeda. Anak kembar pun juga berbeda ya. Tidak ada anak lebih dari satu yang sama persis. Semua pasti punya perbedaan. Tapi mari kita kasihi mereka secara seimbang. Kalau yang satu punya kelebihan, jangan kemudian yang lebih diperhatikan dan lebih dibangga-banggakan. Sedangkan anak yang belum kelihatan kelebihannya. Semua anak unik, berharga, punya kelebihan ya. Cuman ada yang cepat ketahuannya, ada yang lambat. Nah yang belum ketahuan kelebihannya ini ya jangan dibilang anak bodoh, anak tidak berharga dan seterusnya ya. Semua anak berharga. Tapi sebaliknya kadang, nah yang namanya seimbang memang susah ya. Karena kita tahu ada anak kita yang sakit, yang punya kekurangan gitu. Kita berikan perhatian lebih karena kita kasihan kepada dia. Tapi akibatnya anak yang sudah bisa mandiri, anak yang sehat ini malah kita abaikan. Kamu ngalah ya sama adikmu kan sakit. Kamu ngalah ya sama kakakmu, karena kakakmu ini punya kekurangan. Jadi selalu aja diabaikan kepentingan kebutuhannya, padahal dia masih anak. Dia masih umur 4 tahun, dia masih umur 5 tahun, masih butuh dimanja, masih butuh disayang juga. Tapi selalu suruh ngalah dan tidak pernah dipenuhi kebutuhan dia, karena dianggap dia semua sudah cukup, sudah bisa. Ini pun menyakitkan. Jadi bagaimanapun keadaan anak-anak kita, saudara, kita menerima mereka semua seutuhnya, tapi berikan juga kasih yang seimbang. Berikan pengertian, kalaupun mengalah itu batasannya sampai mana. Dan lalu orang tua memastikan walaupun anak ini suruh ngalah, tapi kebutuhannya tetap terpenuhi. Bukan kebutuhan soal fisik saja ya, tapi kebutuhan soal dipedulikan, disayang, diapresiasi dan seterusnya. Maka kalau kita bisa menghadirkan soal penerimaan yang baik ini, maka tindakan saling iri, saling benci, saling menyingkirkan, persaingan-persaingan tidak sehat ini akan diminimalisirkan. Setidaknya tidak sampai terjadi kisah seperti Yusuf yang dibuang, dijual jadi budak. Dan yang kedua, saudara, marilah kita menjadikan Kristus sebagai pusat, bukan diri atau materi. Seberapa banyak dari kita dan berapa banyak persentasenya kita mengutamakan Tuhan dalam rumah kita. Kita berbicara tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Kita hidup berdasarkan pimpinan Kristus dalam menjalankan keseharian kita. Entah kita tadi soal memasak, kita soal pergi rekreasi, kita soal bekerja, soal mendidik anak dan seterusnya. Berapa banyak kita melibatkan Tuhan dalam semuanya itu. Kadangkala kita sudah lupa untuk sekedar bicara soal Tuhan. Bicara Tuhan cukup di gereja seminggu sekali, 1 jam. Tapi selepas dari itu kita bicara tentang bagaimana saya bisa berkembang. Saya bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Saya bisa pergi ke tempat-tempat wisata yang baik. Saya bisa mendapatkan rumah, mobil, harta, investasi, saham dan seterusnya. Saya dan materi. Bagaimana anak-anak saya, kalau kita pun mau bicara tentang anak-anak, bagaimana anak-anak saya bisa berprestasi, bisa memenangkan lomba ini dan itu, bisa dapat jodoh yang terbaik, bisa mendapatkan mantu yang kaya raya dan seterusnya. Semua bicara diri dan materi. Tapi di mana Tuhan? Saudara pernah menyanyi lagu Berbahagia Tiap Rumah Tangga? Ingat enggak liriknya? Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah apa? Tamu yang tetap. Setuju, saudara? Yesus adalah tamu kita. Tamu yang tidak tahu diri karena tidak pulang-pulang. Tamu yang tetap. Jadi dia
numpang loh di rumah kita. Kita tuan rumahnya, Yesus tamunya. Maaf, saya kurang setuju. Yesus bukan tamu, tapi dia adalah tuan atas kehidupan kita. Dia adalah kepala dalam kehidupan kita. Tamu itu boleh enggak ngatur rumah? Kalau saudara kedatangan tamu terus dia bilang, loh mejanya jangan di sini, ini digeser. Loh vas bunganya warnanya jangan gini, ini dibuang aja gitu. Boleh enggak tamu bilang begitu? Nah ya segera diusir tuh ya, tamunya bilang gitu. Nah kalau dia kepala, boleh enggak? Ini loh mejanya, ini warnanya jangan begini diganti ya. Kursinya ini geser lagi sana sedikit. Nah boleh enggak? Ya harus, karena dia kepala yang punya rumah itu. Yesus, jadikan Yesus sebagai tuan dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga dia akan mengatur, mengendalikan. Dia yang akan berjuang untuk kita semua. Dia akan menunjukkan kasihnya, dia akan menjadi teladan yang utama di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian saudara, gerak langkah kita, cara kita membangun relasi satu dengan yang lain berdasarkan tuntunan dari Kristus sendiri. Dan dengan demikian kita akan merasakan sukacita. Kalau pulang ke rumah itu rasanya sesuatu yang masih terus dinanti-nanti. Bukan sesuatu yang aduh kok pulang rumah ya. Aduh harus ketemu dia lagi. Harus ketemu itu lagi. Malah capek, malah takut. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat yang mengerikan. Rumah harus menjadi kediaman yang ditunggu-tunggu. Yang dinanti-nantikan kapan aku bisa pulang. Karena di situ ada orang-orang terbaik, orang-orang terdekat, orang-orang yang sangat mengasihi kita dan yang juga kita kasihi. Kiranya keluarga kita boleh selalu menjadi rumah yang hangat, yang penuh cinta kasih. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah menyanyikan pujian untuk Tuhan. Semoga setiap langkah kehidupanmu ke depan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan berdiri bersama jemaatnya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasul kita dengan percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Berkatilah setiap kehidupan keluarga kami ya Bapa, jikalau saat ini sedang ada goncangan, ada hal-hal yang berjalan dengan tersendat, ada masalah-masalah yang pelik yang belum bisa terselesaikan. Biarlah Engkau berbelas kasih kepada kami untuk menunjukkan solusi yang terbaik. Dan jikalau itu harus dimulai dari diri kami sendiri, biarlah kami juga bersedia untuk mengubah sikap kami yang selama ini kurang tepat. Kalau kami harus yang lebih dulu meminta maaf, kami juga berani dan bersedia untuk meminta maaf. Kalau kami harus mengampuni, mampukan kami untuk memberikan pengampunan tersebut. Dan apapun bagian yang mesti kami lakukan, kiranya dengan bersegera kami kerjakan dan tidak perlu menunggu dan menuntut yang lain lebih dulu melakukannya. Tuhan, Engkau peliharakan anak-anak kami supaya mereka pun mengalami pertumbuhan iman yang baik. Anak-anak ini bisa dididik untuk takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau senantiasa. Karena kami sebagai orang tua tidak pernah tahu sampai kapan kami bisa menjadi orang yang berada buat mereka, yang siap untuk menanggung beban-beban anak-anak ini. Tapi Engkau sendiri yang sanggup. Maka biarlah anak-anak ini boleh selalu diikat menjadi milik Kristus dan mereka pun tahu kemana harus berseru pada saat mereka menghadapi masalah. Tuhan juga berkati suami atau istri kami ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang terhambat, kiranya Engkau menolong supaya masalah-masalah itu dapat terselesaikan sehingga pekerjaan kembali berjalan lancar. Dan jikalau kami sebagai orang tua di dalam keluarga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, Tuhan pun yang tolong supaya kami bisa mendapatkan kecukupan-kecukupan itu dengan melakukan hal-hal yang diperkenan oleh Tuhan. Berkati orang tua kami kalau mereka dengan usia yang lanjut harus sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau juga berkenan menjamah, memulihkan, memberikan kekuatan, semangat, sukacita. Sehingga walaupun secara alamiah dengan seiring bertambahnya usia maka kelemahan tubuh pun mengiringinya. Maka biarlah orang tua kami tetap bisa menerima keadaan ini dan tetap menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan sekalipun tubuh letih, tapi iman yang makin dikuatkan dan ia bisa jadi teladan. Ia tetap masih bisa berkarya menghadirkan banyak berkat bagi orang-orang sekitarnya melalui keteladanan iman yang luar biasa. Kesetiaan untuk berdoa, mendukung bagi kehidupan anak mantu dan cucu-cucunya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati para orang tua kami. Demikian juga ya Papa, saudara-saudara kami, kakak, adik, sepupu, ipar, dan siapapun yang menjadi terikat dengan hubungan sanak famili dengan kami. Jikalau saat ini mereka sakit, mereka membutuhkan pertolongan, ada kesulitan, Tuhan yang berkenan untuk menjamah dan memberikan solusi yang terbaik yang diperlukan. Juga berkat-berkat yang diperlukan kiranya semuanya boleh terpenuhi. Terima kasih ya Papa. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau juga menolong kami untuk terus membangun persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Walaupun ada banyak perbedaan, tapi biarlah kami
dapat saling menghargai dan saling menerima, saling mengasihi dan saling mendukung. Sehingga negara Indonesia juga bisa menjadi rumah yang indah, rumah yang aman, yang penuh dengan bahagia. Karena kami para penduduknya hidup dengan rukun, hidup dengan berkecukupan dan juga diberkati mengalami kesejahteraan penuh. Berkati para pemimpin kami ya Bapa, tolong mereka mengerjakan bagiannya masing-masing sehingga melalui para pemimpin ini bangsa Indonesia pun juga bergerak semakin ke arah yang semakin baik. Berkati gerejamu ya Bapa, kami juga rindu bahwa GKI Taman Majapahit bisa menjadi rumah yang indah untuk kami semua, di mana kami bisa membangun keakraban, kami juga bisa mengalami pertumbuhan di dalam iman dan cinta kasih. Kami juga boleh melakukan banyak karya untuk menjangkau orang-orang di sekitar kami, bahkan lingkungan yang lebih luas lagi yang Tuhan percayakan. Kiranya Engkau yang menolong untuk majelis jemaat, untuk badan-badan pelayanan, komisi, panitia, tim, juga anggota jemaat maupun simpatisan, agar kami boleh saling bersinergi, bergandeng tangan bersama-sama di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan, sehingga gerak langkah gerejamu ini dapat terus terarah serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita untuk mempersembahkan pada Tuhan sebagai nada persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Selama kantong persembahan beredar, mari kita pujikan NKB 160 bait pertama sampai dengan keempat. Segala puji syukur. Kau berikan ayat
Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa persembahan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, apabila Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, jemaat-Mu GKI Taman Majapahit, pada pagi hari ini untuk mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau beri kami kerelaan hati untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Kami berdoa untuk para pengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat, sehingga apa yang dikerjakannya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadikan berkat bagi kami dan juga bagi lingkungan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, keluarga adalah berkat dari Tuhan, maka kasih mereka dan jaga baik-baik. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kalau kita masih merasa baik-baik saja, puji Tuhan, tapi tetap libatkan Tuhan, supaya ketika masalah-masalah itu terjadi, kita tidak goncang, melainkan dapat terus melangkah bersama-sama dengan anggota keluarga kita, dan Tuhan yang berkenan memulihkan setiap persoalan yang sudah terjadi. Mari kita pujikan saudara, pemulihan keluarga. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Sang Sumber Rahmat,
Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Allah Roh Kudus Sang Penolong akan senantiasa memberkati kehidupanmu dan kehidupan keluargamu. Ia berkenan untuk memulihkanmu dan relasi di dalam keluargamu, serta memampukanmu untuk terus berkarya bagi kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin.